Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kondes Start tentang hati dan jiwa. Apa kabar? Semoga kabar baik ya. Selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan citakan. Amin. Masih bersama Kondes di Jendela Reading. Ya, pembacaan secara umum bisa resonan bisa tidak, tergantung daripada vibrasi energi sahabat semua ya. Ternyata selama ini begini yang dia rasakan ke kamu. Ada perasaan cinta, ada cinta yang berlimpah, cinta yang sangat-sangat besar. Ini adalah energi dia mencintai kamu ya. Ini perasaan dia. Tapi dia sering galau ya. Sering merasakan galau yang teramat sangat tentang perasaannya ini ke kamu ya. Dia mencintai, memiliki perasaan yang besar sama kamu, tetapi dia merasa galau ya untuk perasaannya ini. Dan di sini tuh dia selalu mempertimbangkan perasaannya ke kamu. Apakah benar atau dia tuh ngerasa perasaan ini benar nggak sih ke kamu, atau hanya semu aja, atau hanya semacam kayak kagum aja gitu ya. Karena dia ngerasa seperti terkadang itu ya, dalam hubungan ini kayak galau gitu ya. Kalau dia sendiri sih punya perasaan kasih yang besar, cinta yang besar ke kamu, tetapi dia kadang ragu gitu loh, bagaimana dengan kamu. Maka dia seringkali mau mempertimbangkan perasaan ini. Dia sering galau, sering termenung. Mungkin pernah ya hubungan ini tuh ada masa-masanya itu bahagia sekali gitu, dan dia ini terkadang itu ingin mengalami kembali kebahagiaan itu seperti yang pernah dialami bersama kamu gitu loh. Berasa tuh tidak ada kepuasan dan ketidakmengertian mengenai emosi yang dia kejar ini gitu loh. Kenapa tidak bisa dirasakan lagi gitu. Ya, kenapa tidak bisa dirasakan lagi? Dan emosi itu, keinginan itu terus ya, dia ingin terus mengejar gitu, walaupun dengan akibat yang fatal yang mungkin tidak akan tercapai. Makanya dia galau ya. Di sini kan ada perasaan cinta ya, dimana diri itu dibutuhkan oleh banyak orang dan berbagai kalangan gitu lah ya. Tua, muda, penting ya, maupun biasa-biasa saja. Banyak orang yang membutuhkan kehadirannya gitu lah ya. Dan hal ini tuh akan dirasakan oleh dirinya sebagai sesuatu yang membawa kebahagiaan. Kebahagiaan terbesar ketika bisa memberikan apa yang kamu mau gitu ya, dan apa yang kamu butuhkan ya. Maka dia tuh saat ini galau dengan keadaan saat ini. Kenapa tidak seperti dulu lagi hubungan ini gitu. Kenapa tidak terulang kembali atau tidak
bisa bertahan seperti dulu lagi. Cinta yang penuh kebahagiaan itu dia ngerasa sekarang tidak ada gitu. Kalau ditanya, dia besar cintanya ke kamu ya, sayangnya ke kamu besar. Yang dia rasakan sekarang saat ini seperti ini ya. Dan di saat inilah dia itu kayak menilai dirinya sendiri ya. Ini sebenarnya benar atau salah ya, baik atau buruk ya, lebih banyak baiknya atau lebih banyak buruknya ya. Di sini terlihat kan ada simbol ya. Sesuatu yang sudah meninggal dibangkitkan kembali gitu ya. Pada hari dihakimi gitu. Ya kan? Tapi itu adalah simbol belaka ini ya, tetapi artinya yang sebenarnya adalah bahwa dia harus berani mengambil sebuah keputusan untuk hubungan ini yang selama ini dia rasakan. Saat ini tuh kayak udah ada perubahan seperti itu. Dia ngerasain seperti itu. Mungkin hubungan ini ya, namanya hubungan ya, pasti ada pasang surutnya, itu pasti. Tapi dia merasakan ini sangat berasa gitu. Dia mencintai kamu, dia mempunyai perasaan sayang sama kamu. Tapi kenapa dia galau dan merasa harus mempertimbangkan kembali? Masa-masa yang indah itu kayak sudah nggak ada lagi gitu loh ya. Jadi perasaannya tuh kayaknya sebatas keterjebakan gitu ya. Dia cinta, mungkin awal-awal dulu salah dia ini hanya mengatakan kalau hubungan ini sebatas suka sama suka. Ini bisa terbolak-balik ya. Jadi kamu mengambil keputusan bahwa dia itu nggak suka sama kamu selama ini, nggak merasakan apapun seperti kamu merasakan kepada dia gitu. Tapi sebetulnya ternyata tidak. Selama ini memang dia benar-benar mencintai kamu, menyayangi kamu. Dan hari-hari indah itu selalu ada pada pikirannya gitu. Dan dia ingin mengulanginya gitu ya. Tapi saat ini dia tidak mendapatkan itu. Hal yang dia inginkan seperti dulu itu tidak dia pertemukan kembali. Tidak ada pada hubungan inilah lagi. Seperti itu. Emang iya, mungkin dulu dia bilang ke kamu hanya suka sama suka. Tapi sekarang memang betul sudah sayang, sudah nyaman gitu. Ya, seperti itu. Masih merasa suka, masih merasa nyaman saat ini sebetulnya. Mungkin kamu ya kan, ini kan tentang perasaan yang dia rasakan selama ini tuh kamu nggak ngerti gitu loh, karena antara faktanya ya dengan tebaran kartunya mungkin berbeda. Dia itu seperti nggak peduli gitu loh Des, seperti yang nggak butuh gitu loh Des. Kata kalimatnya ketus, kata kalimatnya itu ya bisa dibilang lebih banyak mengecewakan gitu loh Des. Iya, tapi dia nyaman sama kamu. Ini orang yang kamu tanyakan ini bisa dibilang seorang yang meragu. Memang awalnya mungkin dia meragu. Seorang introvert itu kan ada rasa perasaan takut untuk jatuh cinta atau memberikan cinta. Nah ini orang yang kamu pertanyakan ini sebenarnya memang punya karakter introvert. Orang ini punya masa lalu yang tidak bagus, jadi kurang terbuka.
ya ada rasa takut itu jadi seperti dia itu menamain dirinya dia cowok loh Des, tidak cowok tidak cewek, bisa ya, masuk sindrom ya Des, bukan, ini trauma aja atau rasa rendah diri yang besar gitu, makanya dia tidak berani berkata jujur antara hati sama bibirnya itu, gak berani jujur. Padahal dia cinta sama kamu, sayang sama kamu, tapi di bibirnya selalu bilang, aku hanya suka saja, aku hanya suka aja. Memang awalnya seperti itu, ya. Tapi jangan salah, dia memendam perasaan yang besar buat kamu. Sering berjalannya waktu itu, dia ngerasa ada perubahan ya. Dia sendiri nggak ngerasa apa sebab yang membuat semua dalam hubungan ini berubah. Ya. Dan saat ini dia ingin mengambil sebuah keputusan bahwa dia nyaman sama kamu. Entah nanti apa efek respon kamu ya, tapi yang pasti dia sayang dan nyaman sama kamu. Tapi perasaannya berjalannya seperti ini. Sering galau dia ya, inginnya bersama kamu, tetapi kadang dia nggak ngerti mengekspresikan lewat tindakan atau lewat gerakan atau lewat kata-kata seperti itu ya. Saat ini dia lebih ke hati-hati ya dalam hubungan ini, lebih menjaga lisan ya. Dia akan mengatakan ya kalau kamu minta begini, kalau kamu minta begini, dia akan mengatakan ya. Memang sebetulnya dia sayang gitu. Ingin selalu bersama kamu ya. Dia nyaman sekali di sini. Dia ngerasa bersama kamu itu bisa menjadi lebih baik gitu. Itu yang dia rasakan. Tapi namanya manusia, terkadang dia punya problem ya, sehingga bahasa atau kalimat yang datang dari kamu terkadang dia salah artikan ya. Makanya dia saat ini juga hanya menurut aja. Misalkan kamu, ayo kita putus, ayo kita kesana, ayo kita menikah, karena sayang. Sebetulnya itu karena sayang, tapi dia tuh dalam keadaan galau karena dia ngerasa ada perubahan. Kadang-kadang dia berasa kamu ada pilihan lain gitu ya. Kamu tuh menurut pikiran dia kamu tuh ada yang lain gitu. Ini bisa vice versa ya, bisa terbolak-balik energinya. Dia ngerasa apa kamu ada yang lain, seperti itu. Sebetulnya perasaan ini sama ya. Kamu ngerasa dia tuh cuek, nggak peduli, ketus, suka marah-marah. Kamu mungkin juga berpikiran bahwa dia memiliki yang lain. Itu satu energi ya sama kamu ya. Munculnya itu sama sebetulnya, kamu dan dia itu sama. Tapi dia lebih banyak diam dan menyimpulkan sendiri. Sedang kamu pakai perasaan. Sedang kamu timbul pertanyaan buat dia yang menimbulkan hubungan ini menjadi retak atau lebih ke arah salah paham. Ya, salah paham. Dia tetap berjuang, berusaha dalam hubungan ini. Mungkin berjuang dia nggak seperti perjuangan kamu, yang gigih, yang maju tak gentar gitu, yang sangat terlihat mencolok gitu. Gini ya, seorang feminim dengan seorang maskulin itu berbeda jauh, kayak 90 derajat ya, siku ya. Kalau feminim itu berbeda
berbicara, bergerak, berpikir dengan perasaan. Jadi kayak dia terus gini nih, kalau dia seorang maskulin itu bergerak dengan logika, dengan kenyataan yang dia lihat ya itulah. Tetapi dia kalau tidak melihat, ya tidak menyimpulkan apa-apa, paling cuma di batin saja. Tetapi seorang feminim itu akan main perasaan. Di chat kok lama balas, di chat kok cuma satu kata, terus menyimpulkan sendiri gitu. Mungkin dia ada yang lain, atau mungkin dia udah cuek kok berubah. Nah seperti itu. Kalau dia enggak, kalau maskulin ini enggak, lebih ke logika. Yang dia lihat ya itulah. Ya makanya seseorang yang punya perasaan cinta yang besar ke kamu, atau benar-benar sayang sama kamu, kalau kamu mau minta putus, pasti dia akan bilang iya. Bukan karena dia gak sayang sama kamu, karena dia merasa ingin melihat kamu bahagia. Dia melihat bahwa kamu selama ini tidak bahagia sama dia, makanya kamu, ya supaya kamu bahagia, kalau dengan perpisahan kamu bahagia, ya bahagia, gak apa-apa. Walaupun sebetulnya dia mempunyai perasaan yang besar ke kamu, dan dia merasa harus berkorban. Dia gak pernah berusaha apa-apa deh buat aku, gak pernah berjuang. Ya ingat ya sayang, berjuangnya seorang maskulin itu beda dengan kita. Kalau kita pengen memberikan apa-apa, kita belikan. Kita pengen memberikan apa, kita kasih tanpa dia minta. Tapi kalau dia tidak, gitu loh. Ya kalau kamu ngomong pasti akan diusahakan itu. Tapi dia selalu menjaga hatinya untuk kamu gitu loh. Paham enggak? Seperti itu. Ini yang selama ini dia rasakan ke kamu. Dan dia sudah yakin. Maksudnya yakin begini. Dia yakin dengan perasaannya ini. Makanya dia merasa nyaman. Dia gak pernah cemburu, Des. Orang ini bicara dengan logika. Karena orang ini juga introvert ya. Dia bukan tipe romantis ya. Bukan tipe yang langsung menuduh ya. Dia cemburu, tapi ada di perasaan dia. Dan dia tidak ada bukti untuk cemburuin kamu. Karena orang ini melihat kamu pun dengan yang lain, dia akan diam. Ya itu, karena dia ngerasa mungkin kamu berbahagia dengan yang lain, dan sampai kamu berpindah ke yang lain karena dia ngerasa mungkin dengan dia sendiri kamu gak bahagia gitu. Orang ini sulit ya, sulit dimengerti, sulit dipahami. Bahasanya itu bahasa yang gak beraturan ya. Ya dia pengen ngomong begini, ya pengen ngomong, gak ngejaga perasaan. Tetapi keistimewaan di orang ini tegas gitu, tegas. Enggak kalau bisa ya. Ini kebahagiaan dia sama kamu, ada perasaannya ke kamu. Jin cinta saat ini pun selalu rindu, kangen sama kamu ya. Walaupun hubungan ini stuck ya, nggak ada perubahan sama sekali, nggak ada kemajuan sama sekali ya. Mau menikahi, iya dia mau menikahi, tapi nggak ada pergerakan. Orang ini jelimet ya, mungkin nggak mau menikah sama kamu, mau, tapi orang ini jelimet karena bagi dia udah masuk ke jenjang pernikahan, itu artinya dia harus siap mental, material gitu. Jadi kalau kalian sudah sepakat untuk menikah tapi kok nggak bergerak ke depan, bukan berarti dia melupakan, tetapi dia lagi menata diri, karena menikah itu bukan mainan, tapi ada tanggung jawab
seorang maskulin di dalamnya, dan dia kan seorang maskulin. Ini bisa vice versa ya. Saat ini dia lagi proses finansial untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu berumah tangga dengan kamu. Mungkin kamu gak ngerti, taunya kalian berantem aja, janji-janji doang ngendes. Kalau dia bilang iya lagi berusaha, iya lagi berusaha, ya dia memang lagi berusaha memproses keuangan atau bekerja, memproses pundi-pundi, mengumpulkan pundi-pundi, ya. Dan dia melakukan dengan ini dengan senang hati, bagian dari usaha dia. Dia mengambil sebuah keputusan untuk berusaha untuk bisa mewujudkan, karena dia senang melakukan ini untuk kamu. Gitu. Paham ya? Kalau tidak paham, ditontonnya jangan sekali agar tidak terjadi gagal paham berulang-ulang. Ini adalah perasaan dia saat ini. Selama ini dia menginginkan hubungan itu seperti dulu, bahagia. Ya, makanya dia galau, kok berubah, ada perubahan. Perubahan ini mungkin menurut kamu ya karena dia, tapi sebetulnya tidak. Hubungan ini tidak ada yang dinamakan saling mengerti. Masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri. Yang kamu butuh diperhatikan, yang sana sibuk mewujudkan keinginannya untuk menikahi atau untuk menjaga perasaannya ke kamu, menjaga hatinya untuk kamu, dan tetap berjalan. Cuman lambat ya, prosesnya itu terlalu lambat karena orang ini terlalu jelimet seperti ini. Ini perasaan dia yang sebenarnya. Inginnya seperti ini. Saling sayang, saling cinta, saling melengkapi satu sama lain. Ya, artinya dia memang cinta sama kamu gitu loh. Ya. Dan menurut dia tuh jangan jadi beban gitu loh. Kalau dia bilang begini ya begini. Tapi kan bisa mengkhawatirkan loh, Des. Namanya hubungan percintaan itu kan bisa suatu saat berubah pikiran. Oh iya, hubungan itu bukan ini ya, bukan sebentuk kaleng atau kaleng yang berisi makanan kadaluarsa gitu, bukan. Ya, hubungan cinta itu hubungan yang perlu dipupuk, dipelihara, disiramin untuk mencapai sebuah kesepakatan gitu. Jadi satu sama lain. Dan aku melihat orang ini memang ia introvert, takut jatuh cinta, takut kecewa. Ya, tapi di sini ternyata dia lebih fokus ke kamu ya. Cuman memang ada galau. Habisnya dia cuek gitu, Des. Cuek sekali, Des. Nah, yang kesalahpahaman ini yang harus diluruskan. Kalau kamu masih terhubung sama dia, kamu masih belum ada nama kata putus, cobalah untuk perbaiki. Dia menderita ya. Kalau kamu tuduh dia gak berjuang, itu salah. Dia berjuang, cuma dalam diam. Dan yang satu yang kamu gak tahu, dia mempunyai cara tersendiri untuk menyampaikan perasaannya ke kamu, untuk menyampaikan rasa sayangnya ke kamu. Cuek, Des. Cuek itu bukan berarti dia nggak sayang, karena ini orang cuek. Ini orang bukan tipe yang romantis. Ini orang bukan tipe yang mengumbar-ngumbar kata sayang atau kata cinta. Dan ini orang bukan tipe orang yang PHP-in. Dia akan datang padamu di saat memang dia betul-betul sudah siap. Janji nikah doang, Des. Suatu saat akan ada. Tapi dalam tanda kutip, kamu juga harus bisa menjaga hati kamu buat dia. Orang ini ya, sekalinya terluka hatinya, dia akan menutup hatinya untuk kamu, kecuali kamu bisa menjelaskan.
dan meyakinkan dia kembali. Hati-hati ya berhadapan dengan orang ini ya. Oke. Ini adalah sosok yang berelemen api ya. Bisa terbakar kamu kalau tidak hati-hati. Seperti itu ya. Oke, di sini Gondes melihat ada Pisces, ada energi Pisces. Juga di sini ada energi Cancer. Juga di sini ada Capricorn. Kuat sekali Capricorn. Juga ada Leo. Leo juga kuat sekali di sini, pertebaran di sini ya. Dan dia ingin memberikan hatinya untuk kamu selalu ya. Intinya pesan di sini, kamu kalau masih sayang sama dia, doakan yang terbaik sama dia dan percaya sama dia. Seperti itu ya. Kemudian ada energi Scorpio. Juga ada energi Taurus ya. Dan juga ada energi ini kuat sekali Taurus ya, Gemini. Ada 4 elemen yang tercurah di tebaran kartu ini: api, air, tanah, dan udara. Saat ini kembali bersama kamu ya. Ambil saja yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat ya kembali ke kamu ya. Karena semua itu kembali ke kamu. Yang tidak bermanfaat boleh dibuang aja. Karena tanggung jawab hidupmu termasuk hubungan ini adalah ada di tangan kamu. Tapi yang pasti yang kamu harus camkan ya, jangan lupa untuk melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan apapun itu, sehingga tidak akan menyesal di kemudian hari. Dan cintailah jika Allah. Ini loh, seperti ini sosok yang kamu pertanyakan. Kalau kamu mencintai dia, doakan dia yang terbaik. Beri arahan, beri bimbingan. Karena orang ini terkadang labil. Ini sosok yang introvert ya. Orang yang dari pagi berangkat kerja, ya di tempat kerja, pulang kerja, udah masuk rumah nggak keluar, kecuali cari makan, kecuali ada keperluan. Kalau enggak, dia akan lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah. Makanya dia terbentuk manusia seseorang ya, seorang insan, bukan manusia, seorang insan yang lebih pendiam, tidak romantis, terus bisa dibilang kayak Cooper ya, Cooper kurang pergaulan kayak gitu. Tapi ini hati-hati, daya tariknya besar sekali. Orang yang dekat sama dia kan selalu baper gitu. Jadi kamu gak usah cemburu. Dia tipe yang setia, mempunyai satu hati, hanya sama kamu saja sampai saat ini, selama ini gitu lah. Cuman ada kegalauan karena yang dia rasakan kebahagiaan kemarin-kemarin itu kemana gitu lah. Yang ada sekarang bertengkar ya. 1 hari baik, 2 hari bertengkar kayak gitu. Dia ini posisinya saat ini galau seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan coba shuffle pesan untuk yang menonton video ini. Pesan mana sih? Memakai pesan dari Voice of the Soul ya, Oracle Card ya, pesan alam semesta versi Voice of the Soul. Gondes akan langsung terjemahkan karena tidak semua penonton Gondes atau sahabat Gondes paham bahasa asing ya, terlalu sulit. Mungkin Gondes akan langsung sampaikan aja pesan dalam bentuk bahasa Indonesia aja. Gondes sendiri juga masih gradul ya tentang bahasa Inggris itu, karena Gondes tidak pintar bahasa Inggris gitu. Gondes akan mengambil 3 pesan. Pesan yang pertama dan namanya secrets atau rahasia. Ya, ada rahasia yang dia punya, yaitu tentang perasaannya ke kamu. Perasaan yang berbunga-bunga, perasaan cinta yang besar, perasaan bahagia bersama kamu. Itu sangat rahasia. Ini orang tidak mau ya, terbuka gitu karena gengsinya tinggi. Orang ini punya gengsi yang tingkat dewa gitu loh. Jadi kalau untuk hal kayak gitu tuh diutarakan kamu, hei aku sayang sama kamu, hei aku cinta sama kamu, tabu buat dia
seperti itu. Jadi ini hanya dipendam dalam perasaannya dia sendiri, tentang perasaannya ke kamu selama ini, seperti itu ya. Terkadang itu ada yang sesuatu tidak harus kita sampaikan, harus kita katakan walaupun cuma patah kata ya, tapi kamu harus mengerti sebagai pasangan itu, harus paham. Mungkin dia pemalu, iya, tipe ini pemalu, dia tidak akan teriak-teriak aku cinta kamu, enggak, tapi dia punya perasaan lebih yang sangat besar buat kamu, dan dia selalu menahan. Antara bibir sama hati beda ya, beda. Bibir bilang enggak mau, enggak suka, tapi hatinya besar ke kamu. Di bibirnya dia galak sekali, tapi sebetulnya dia lembut gitu loh. Paham ya? Itu karena apa ya, dia simpan di perasaan dia. Ini rahasianya ya, kalau kamu mau tahu. Dia pintar menyimpan rahasia tentang perasaannya. Kemudian di sini ada message of guidance. Apa itu, Des? Pesan yang aku akan sampaikan di sini adalah sebuah panduan buat kamu. Ya, pesan panduan untuk kamu. Kalau kamu ragu-ragu, jangan maju. Karena segala sesuatu yang diawali oleh ragu-ragu, hasilnya tidak memuaskan, tidak maksimal. Kalau kamu ragu-ragu tentang hubungan ini, lepaskan. Jangan dikutik-kutik lagi. Ya. Dan jangan pernah memakai topeng. Jadilah diri kamu sendiri. Kalau kamu sayang ya bilang sayang, kalau tidak ya bilang tidak. Kalau kamu setuju bilang setuju, kalau kamu tidak setuju ya bilang setuju. Lebih baik pahit dulu daripada manisnya duluan tetapi endingnya pahit. Maksudnya seperti itu. Paham ya? Paham. Kalau nggak paham dan kurang detail, silakan personal reading ya. Hubungin Gondes, nanti akan ada press list yang terkirim buat kamu, dan silakan isi formnya ya. Silakan pilih versi yang bagaimana personal reading kamu mau, yang by phone atau yang video dikirim berbentuk hasil dikirim berbentuk video. Ada 2 press list di situ. Gondes jelaskan. Yang satu by phone dengan segala macam persyaratannya di situ kamu tahu, nanti dibaca. Dan ada by video, jadi Gondes akan bikin video buat kamu, kemudian hasil dikirim ke kamu, dan di situ juga ada yang disebut persyaratannya dan kamu harus penuhin agar segera diproses. Oke. Ada short ya, tentang sumber kebahagiaan itu adanya pada kamu dan dia. Itu tentang hubungan. Kita bicara tentang hubungan ya. Pesan yang ketiga ya, short, tentang sumber. Maksudnya gini, hubungan itu akan bahagia atau tidak, akan berjalan terus atau tidak, itu dari sumbernya. Sumbernya itu dari kalian berdua. Bagaimana kalian mengolah hubungan itu ya. Paham ya? Kalau salah satu nggak saling mengerti ya, sama satu sama lain nggak saling pengertian, ya jadi perang dunia. Karena sumbernya sendiri nggak meyakini terhadap perasaannya sendiri, sehingga terjadi pertengkaran, terjadi salah paham, ending-endingnya kata-katanya beda prinsip yang bagaimana, yang mau diprioritaskan tapi nggak diprioritaskan, akhirnya ngambek. Nah, kalian itu sumber dari hubungan asmara kalian ya. Bagus tidaknya tergantung dari intinya tentang sumbernya. Paham ya? Paham ya. 3 pesan sudah gue sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian yang kalian ada di ranah ini dan sudah resonate. Jadikan ini pembelajaran. Kalau yang kalian menonton tapi ini bukan ranah kalian, bukan energi kalian, ambil pembelajaran bahwa dalam sebuah hubungan perlu keterbukaan, perlu yang dinamakan saling.
tidak boleh menang sendiri. Satu sama lain harus menjaga hati untuk pasangannya masing-masing. Kamu harus menjaga hatimu untuk dia juga menjaga hatinya untuk kamu. Saling menjaga perasaan, saling menghormati yang pasti, saling menghargai satu sama lain, dan saling mengutamakan kewajiban dalam hubungan daripada meminta haknya. Ya, kalau hak itu nanti akan beriringan. Kalau kamu sudah menjalankan haknya sebagai seorang pasangan yang baik, tentunya dia akan memberikan haknya ke kamu. Hak kamu akan diberikan, yaitu perhatian, kayak gitu contohnya. Ya, oke, sahabat Gandas, tetap optimis, tetap berjalan di dalam kebenaran. Karena hal sesuatu apapun itu lebih indahnya kalau kita tidak nyeleweng dari rel kebenaran. Ya, jangan melampaui batasan dalam hubungan. Apapun itu jangan pernah melampaui batasan. Karena yang melampaui batasan akan menyesatkan diri sendiri atau menyusahkan diri sendiri, dan akibatnya fatal. Tetap ya di koridor yang telah ditentukan. Jangan pernah bucin. Wajar-wajar saja. Karena bucin sendiri bisa jadi bumerang buat kamu. Ya, seperti itu. Oke, sahabat Gandas, sudah Gandas sampaikan semuanya ya. Semoga bermanfaat. Tujuan Gandas membuat video ini semoga bisa bermanfaat ya. Jadi ambil yang manfaat, yang gak bermanfaat buang aja. Jangan overthinking ya. Buang overthinking, itu akan menyesakkan dada kamu aja. Dan berusahalah jadi pohon yang rindang, yang bisa melindungi, yang bisa memberikan keteduhan buat siapapun, terutama pasangan kamu. Ya, oke. Ada kesalahan milik Gandas Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Ada kepada mutlak milik sama sempurna Allah Subhanahu Wa Taala. Cintailah dia karena Allah, ya, agar tidak terjadi sesuatu yang akan menyakiti dia endingnya nanti. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye.